Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sedulur-sedulurku sebangsa dan setanah air, semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Perkembangan terbaru tentang nasab Pahlawi, perseteruan antara Wali Songo dan Bani Pahlawi yang kemarin ya terjadi debat diskusi yang diselenggarakan oleh Kesultanan Banten. Apa yang terjadi di situ malah saling klaim pembenaran berkelompok ya. Dan di situ kita tahu mana yang bijak, mana yang memakai emosi ya. Perseteruan Wali Songo dan Pahlawi ini memang sudah ada sejak zaman dulu ya. Mengapa demikian? Ya. Karena Trah Wali Songo ini adalah yang paling menentang ya, penjajah Belanda berada di Nusantara. Sedangkan Bani Pahlawi ini malah mendukung penjajahan Belanda ada di Nusantara. Ini bagaimana ceritanya? Orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi malah mendukung kepada penjajah. Potret yang seperti ini bagaimana ceritanya? Tidak ada cerita bangsa ini orang yang mendukung penjajah dikatakan sebagai pahlawan, ini tidak ada. Jikalau ada yang mendukung penjajahan malah dikatakan sebagai pahlawan, ini pasti pembohongan, penipuan. Ini yang perlu harus kita waspadai. Makanya perlu kita itu belajar tentang sejarah ya. Sejarah kapan kaum migran ini masuk ke tanah air dan siapa yang mendatangkan. Nah ini ya. Sedangkan di Yaman sana keturunan Nabi ini dicap sebagai bangsawan, statusnya tinggi. Tidak mungkin sebagai bangsawan status tinggi menjadi imigran. Ini sangat tidak mungkin. Pasti ada udang di balik batu ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak sejarawan asal Jawa Timur, yaitu Dr. Andes Husnu Mufid, MPDI. Silahkan disimak. Trah Wali Songo adalah trah yang ada sekarang, merupakan cucu-cucu dari Trah Wali Songo ya, yang dulu menentang penjajahan Belanda. Nah, kalau yang Trah Klen Pahlawi didukung oleh, ya sama dengan Trah Pahlawi ini didukung oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Artinya bahwa Klen Pahlawi yang selama ini mengabdi kepada Belanda selama 100 tahun, dari tahun 1933, kemudian 1844 dibentuknya Lutfi Agung Batavia ini, yang awal pemicu daripada Trah Wali Songo tidak suka dengan Klen Pahlawi, dan memang
Klan Bali lewat Robitul Alawiyin ini memang sengaja motong, tidak masukkan dan tidak mengakui kalau Trah Wali Songo itu ada. Nah, mereka ini hanya mencatat Klan Alawi dalam Robitul Alawin sebagai keturunan Rasulullah. Jadi dia membuat sendiri, secara sendiri, dengan didukung oleh Vandenberg menulis itu, menyantolkan dan menyangkok Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah. Sebenarnya itu kan rekayasa pada zaman Belanda. Cuman pendukung dari Klan Alawi ini sepertinya tidak mengerti sejarah. Klan Alawi selama ini jadi antek Belanda selama setahun, selama 100 tahun ya, mendukung Belanda. Kok masih didukung saja kan? Mereka berbohong, dan dalam perkembangan terbaru kan banyak bohongnya dari Habib-Habib yang hidup pada masa reformasi ini selalu menyampaikan berita-berita bohong. Di antaranya misalnya bendera merah putih diakui, Bung Karno memproklamasikan diakui, terus perjuangan bangsa Indonesia diakui. Ternyata oleh Profesor Dr. Anhar Gonggong dinyatakan tidak benar. Berarti kan kebohongan besar itu masih dipercayai, masih didukung. Ya dimaklumi, bisa dimau karena doktrin-doktrin dari para Habib itu begitu dahsyat, masuk kepada jiwa dan otak para muhibin. Seandainya para muhibin itu mengetahui tentang sejarah selama 100 tahun Klan Alawi itu mendukung Belanda, tentunya dia tidak akan percaya. Masa keturunan Rasulullah itu jadi antek Belanda, itu tidak mungkin. Dengan demikian jelas bahwa saya selaku sejarawan ya, karena saya punya ijazah S1, S2 itu ijazah sejarah. Saya punya hak dan wajib untuk menyampaikan hal-hal kebenaran dan fakta sejarah bahwa memang Klan Alawi, para Habib dari sejak Habib Utsman bin Yahya sampai sekarang pun masih menebarkan doktrin-doktrin sesat, menyebarkan sejarah-sejarah kebohongan, sampai berdirinya NU juga diklaim, juga Habib saya juga mengklaim Habib Rizik guru dari NU kan, ini kan sudah kebablasan, kebohongan. Enggak, ini pun masih belum sadar, masih melakukan penentangan aja, tidak sadar bahwa tinggalnya di tanah Jawa, di Indonesia. Kemudian Habib ini Idrus Asegaf itu menyatakan bahwa Trah Wali Songo itu juga sebenarnya juga imigran juga. Ya, ini salah lagi. Kalau Trah Wali Songo itu adalah merupakan trah pribumi. Kenapa? Karena Trah Wali Songo itu menikah dengan pribumi, dengan keluarga kerajaan Mojopahit, dengan keluarga kerajaan Demak, dengan keluarga kerajaan Pajang, dengan keluarga kerajaan Mataram Islam. Ini berarti pribumi. Sementara imigran zaman itu tidak menikah dengan orang-orang Jawa, orang-orang pribumi. Mereka hanya menikah kelompok sendiri. Ini bedanya. Nah, kebohongan ini terus berlanjut. Mulai kemerdekaan diakui, diklaim, mulai penyebaran Islam di Indonesia diakui, kemudian Surabaya diakui, tanah Jawa diakui. Ini klaim-klaim yang bohong. Tapi anehnya kenapa mereka itu muhibin yang wajahnya bukan imigran Arab masih percaya? Ya inilah yang perlu diketahui dan diluruskan, bahwa kebohongan para Habib di era reformasi ini sebenarnya kebohongan
ya sama dengan pada masa zaman Belanda. Kalau saat sekarang kan masih ringan, hanya sebatas menyampaikan argumentatif aja, menyampaikan kebohongan. Tetapi pada zaman Belanda, zaman WOC, zaman pemerintah Belanda, pada lebih kejam. Bukan hanya dengan omongan, tapi dengan benda, dengan memerintahkan untuk memenjarakan. Banyak sebenarnya korban para kiai dan santri pada zaman India, pemerintah itu banyak. Nah, ini tidak disadari oleh orang-orang Indonesia yang masih tetap mendukung Keren Pahlawi. Kalau misalnya ada Kiai Haji Idrus Romli, ya, ini kan dari Madura, Terah Madura. Juga Ustadz Wafi ini juga dari Madura. Ini wajar karena pada zaman dulu, zaman pernikahan Hindia Belanda itu, yang mendukung Belanda itu ya para Habib dan orang Madura, supaya orang Madura. Karena zaman dulu itu tentara dari Belanda, milisinya ya dari Madura. Banyak yang dari Madura. Oleh karena itu wajar kalau ada orang Madura yang mendukung klan Pahlawi seperti Ustadz Wafi dan yang Idrus Romli mendukung Pahlawi. Wajar karena dalam sejarahnya dulu itu orang Madura itu mendukung Belanda, menjadi tentara Belanda, orang-orang keraton Madura. Makanya pada saat Indonesia merdeka, keraton Belanda itu dihilangkan oleh Bung Karno. Karena apa? Pada zaman WOC tentaranya Belanda banyak yang dari Madura. Kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda juga dari Madura. Terus kemudian pada saat agresi militer Belanda mau mendirikan negara Madura, itu orang Madura 80% mendukung tentang berdiri negara Madura, negara boneka yang didirikan oleh Belanda. Yang 20% siapa? Yang 20% itu adalah kiai-kiai Trah Wali Songo yang menolak berdirinya negara Madura. Dengan demikian jelas bahwa ikatan antara Habib Keren Pahlawi dengan orang-orang Madura masih kuat, karena pada saat itu memang antara Habib dan kalau Habib segi keagamaan mendukung Madura, kalau tentara Belanda ini adalah dari orang-orang Madura. Ini jadi bisa dimaklumi kalau masih adanya orang-orang Madura yang mendukung klan Pahlawi. Tetapi orang-orang Madura yang Trah Wali Songo ini tidak mendukung negara